Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak dan Ibu Guru yang saya hormati. Alhamdulillah wa syukurillah, hari ini kita bisa hadir dalam acara kegiatan aksi nyata modul 1.4 diseminasi budaya positif di SNPN 31 Atap Malimping yang akan disampaikan oleh Ibu Siti Hamdariah. Dan sebelum kita ke penyampaian materi, ada beberapa hal yang akan disampaikan oleh Bapak Kepala Sekolah sebagai Bapak Kepala Sekolah sebagai dalam penyambutan kegiatan hari ini. Mungkin cukup dari saya, selanjutnya akan dilanjutkan oleh Bapak Kepala Sekolah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Bersyukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmatnya sehingga pada siang ini kita diberi kesehatan, kemudahan untuk melaksanakan kegiatan yaitu diseminasi aksi nyata modul 1.4 tentang budaya positif yang semuanya adalah berkat hidayah Allah, nikmat Allah. Maka mari kita bersama-sama kita ucapkan alhamdulillah. Kemudian yang kedua, salawat dan salam semoga selalu dilimpahkan pada junjungan kita bersama Nabi Muhammad SAW, pada keluarganya, sahabatnya. Mudah-mudahan nanti kita di yaumul akhir dari sapa-sapa dari beliau. Karena tak bagaimana kalau kita hanya mengandalkan ibadah kita pada Nabi, insyaallah kita tidak akan bisa terlaksana. Yang tiap hari kita doakan yaitu Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar tanpa sapa dari Rasulullah. Nah, Bapak dan Ibu yang dihormati, Pak Dikmanakan, alhamdulillah hari ini Bu yang melaksanakan diseminasi acara ini berjalan. Kemudian agar acara ini dapat rahmat dan berkah Allah, mari kita buka dengan bacakan Bismillahirrahmanirrahim. Bapak dan Ibu yang Pak dihormati, bila dari bukunya di situ adalah Pak cuma menekankan budaya positif Bapak Ibu. Pak tidak tahu budaya positif seperti apa. Apakah kita pada saat ini yang kita laksanakan sehari-hari sudah melaksanakan budaya positif? Nanti kemudian selaku guru penggerak dijelaskan ke Bapak dan Ibu. Jangan sampai hanya di diseminasi ini, yang lebih penting adalah bagaimana kita merealisasikan. Karena apa? Salah satu tugas guru penggerak adalah menggerakkan komunitas pendidikan yang mudah, yang holistik, untuk meningkatkan kompetensi Bapak dan Ibu semua dan mendorong kemajuan anak dalam belajar. Dan itu tidak mungkin hanya dilaksanakan Ibu dan sendiri tanpa bantuan Bapak dan Ibu semua. Semua yang berperan di situ, yang bahasa kerennya ada stakeholder. Baik itu orang tua siswa, komite siswa, kita yang lain harus mendorong. Makanya Pak alhamdulillah terima kasih pada Budian yang telah mengadakan diseminasi. Mudah-mudahan kita tahu budaya positif itu seperti apa. Kemudian yang berikutnya, apakah selama ini kita telah melaksanakan budaya positif itu? Misalkan budaya positif itu banyak sekali, misalkan mana saja yang kita laksanakan? Ya, seperti itu yang pertama. Yang kedua, mudah-mudahan Bapak dan Ibu yang lain juga terinspirasi dengan guru penggerak.
Walaupun memang juga sangat sibuk sekali, sangat capek sekali dilihat dari kegiatannya, terutama yang ibu-ibu ya, karena bapak-bapak kan nggak punya tugas ganda. Kalau ibu-ibu kan punya double garda kan gitu. Baratnya mobil mau ibu-ibu mau bannya 28 tronton, apa aja cuma 26 ya ini ya, itu. Makanya Pak disampaikan bila itu wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas sambutannya dari Bapak Kepala Sekolah. Mungkin selanjutnya akan diteruskan oleh Ibu Siti Hamdaria sebagai pemateri hari ini. Maaf Bapak Ibu izin berdiri ya. Ucap untuk tadi jemaah ya. Iya. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain amma ba'du. Yang saya hormati Bapak Marito SPD selaku Kepala Sekolah SMP Negeri 31 Atap Malimping. Yang saya hormati Bapak Ibu Guru semua yang sudah menyempatkan hadir pada siang hari ini untuk membersamai saya dalam melaksanakan tugas aksi nyata modul 1.4 Desiminasi Budaya Positif di SMP Negeri 31 Atap Malimping. Alhamdulillahirabbil alamin, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang sudah memberikan kita kesehatan sehingga alhamdulillah pada siang ini kita bisa berkumpul di tempat ini. Sholawat beserta salam marilah kita curahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Di siang hari ini maaf sekali ya waktunya Bapak Ibu saya ganggu ya. Masih semangat? Ya, masih semangat ya. Jangan sampai nanti yang di depan ini apa sih menyampaikan tetapi yang di belakang tertidur ya. Baik, untuk SMP Negeri 31 Atap Malimping saya sangat bersyukur ya karena dengan Bapak Kepala Sekolah yang sudah memberikan dukungan yang sangat luar biasa kepada pendidikan calon guru penggerak ini. Saya sebagai selaku calon guru penggerak angkatan 8 mengucapkan banyak terima kasih ya kepada Bapak Kepala Sekolah dan juga kepada Bapak Ibu guru semua selaku rekan sejawat. Sangat mengucapkan terima kasih banyak ya karena beserta dengan Bapak Ibu guru alhamdulillah sampai sekarang bisa mengikuti pelatihan meskipun baru modul 1 ya. Baik, untuk SMP Negeri 31 Atap Malimping, jika saya mengucapkan SMP Negeri 31 Atap Malimping, maka Bapak Ibu guru menjawab luar biasa ya. Semangat? Baik. SMP Negeri 31 Atap Malimping, luar biasa. Baik, terima kasih. Beri tepuk tangan untuk kita semua ya. Baik Bapak Ibu yang saya hormati, di sini ada di dalam pendidikan guru penggerak itu ada modul 1.4 yaitu budaya positif. Baik ya. Nah, di sini ada tugas untuk semua calon guru penggerak untuk menyebarkan pemahaman dan penerapan pengalaman budaya positif. Nah, ini tugasnya ya. Jadi menyebarkan pemahaman dan penerapan pengalaman. Nah, sebenarnya selain menerapkan juga harus benar-benar tidak hanya materi itu hanya sampai di saya, tetapi harus ditransfer kepada semua warga sekolah, terutama khususnya di SMP Negeri 31 Atap Malimping ini ya. Karena di mana ada guru penggerak di situ maka sekolah tersebut sudah sedikit terkenal ya Bapak Ibu guru, walaupun kita tinggal di kampung tetapi kita jangan merasa
kalah dengan sekolah-sekolah lain. Insya Allah kita bisa maju bersama ya. Amin amin ya rabbal alamin. Baik, di sini dalam budaya positif ada konsep inti, ada 8 konsep inti budaya positif. Yang pertama, perubahan paradigma belajar. Yang kedua, disiplin positif. Yang ketiga, nilai kebajikan. Yang keempat, kebutuhan dasar manusia. Yang kelima, motivasi perilaku manusia. Yang keenam, posisi kontrol. Yang ketujuh, keyakinan kelas. Yang kedelapan, segitiga restitusi. Nah, dari 8 konsep ini adalah disebut dengan konsep inti budaya positif. Jadi ternyata dalam materi budaya positif itu terdapat 8 konsep. Baik, next. Nah, baik, sekarang yang akan dibahas di sini pembelajaran dengan paradigma baru. Nah, sebelumnya saya mau memberikan pertanyaan dulu kepada Bapak Ibu guru yang saya hormati. Nah, di sini kita mengenal pembelajaran paradigma baru. Mungkin selama ini pembelajaran yang kita gunakan itu ada 2, di mana ada student center, ada teacher center. Sekarang Bapak Ibu guru selama ini apakah melaksanakan pembelajaran student center atau teacher center? Baik, teacher center. Tidak jauh beda dengan saya ya, sama. Sebenarnya selama ini kita menggunakan pembelajaran yang berpusat pada guru atau disebut dengan teacher center. Nah, sebenarnya pembelajaran itu sudah tidak boleh diterapkan lagi dalam masa sekarang ya. Karena pendidikan sekarang sudah kita itu harus menggunakan pemikiran Ki Hajar Dewantara, di mana kita harus menuntun dan mengarahkan siswa-siswa kita untuk berkembang sesuai bakatnya, sesuai minatnya, dan menjadikan mereka menjadi manusia yang memiliki kebahagiaan setinggi-tingginya, bisa diterima baik sebagai peserta didik maupun masyarakat ya. Nah, di sini pembelajaran dengan paradigma baru itu merupakan pembelajaran yang dirancang berdasarkan pembelajaran berdiferensiasi. Nah, ini sedang tren sekarang Bapak Ibu ya, berdiferensiasi. Sehingga para peserta didik belajar sesuai kebutuhannya berdasarkan tahap perkembangan sesuai teori psikologi modern untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Jadi bahwa pembelajaran dengan paradigma baru itu kita harus menggunakan pembelajaran berdiferensiasi, yaitu menuntun peserta didik sesuai kebutuhannya. Nah, di sini mewujudkan profil pelajar Pancasila. Mungkin gambarnya kurang jelas ya Bapak Ibu, di mana profil pelajar Pancasila di sini atau biasa disebut dengan P5 itu memiliki 6 dimensi. 6 dimensi ini harus kita terapkan kepada para peserta didik kita, bukan hanya kita sendiri misalnya ibu bapak guru yang menguasai, tetapi peserta didik pun harus kita transfer dan semuanya harus kita arahkan. Yang pertama itu beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa serta memiliki atau berakhlak mulia. Nah, itu. Yang keduanya berkebinekaan global. Yang ketiganya gotong royong. Gotong royong di sini maksudnya berkolaborasi, bekerja sama ya. Selanjutnya di situ ada kreatif dan juga bernalar kritis serta mandiri. Itulah 6 dimensi profil pelajar Pancasila ya Bapak Ibu guru. Boleh ini sebenarnya gambarnya sedikit ini ya, kurang jelas ya. Pada intinya pertama, mungkin peserta didik kita memiliki akhlak yang baik, beriman, bertakwa, dan juga berkebinekaan global, gotong royong, kreatif, bernalar kritis, dan mandiri ya. Serta sebenarnya ada bertanggung jawab ya. Mandiri di sini jadi peserta didik kita menjadi peserta didik yang bertanggung jawab. Oke, next. Nah, selama ini kita memiliki miskonsepsi tentang teori kontrol Bapak Ibu. Jadi kalau dalam bahasa Inggris itu mis itu kesalahan ya. Misalnya miscommunication, tidak ada komunikasi yang salah. Di sini miskonsepsi tentang teori kontrol.
Jadi selama ini kita memang salah ilusinya guru mengontrol murid. Nah, selanjutnya ilusinya bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat. Selanjutnya di situ ada bahwa kritik dan membuat rasa bersalah mampu menguatkan karakter. Ternyata itu ilusi ya. Selanjutnya bahwa orang dewasa berhak memaksa. Nah, ini kebanyakan dari kita semua, khususnya saya sebagai guru kadang selalu memaksa ya kepada anak. Ternyata itu salah ya, konsep yang sangat salah. Setelah mengikuti pelatihan guru penggerak ini, saya juga mengakui banyak sekali kesalahan selama menjadi guru ya, dan sekarang baru terbuka ya. Ini adalah konsep yang salah bagi kita selaku guru ya. Selanjutnya, nah, mengubah paradigma stimulus respon ke pendekatan teori kontrol. Nah, selama ini kita selalu menggunakan stimulus respon. Di sampingnya ada tabel di situ teori kontrol. Baik, realitas atau kebutuhan kita sama. Nah, ternyata dalam teori kontrol, realitas kebutuhan kita itu berbeda. Jadi di mana peserta didik kita itu memiliki bakat, minat, semuanya kebutuhannya itu berbeda. Selama ini kita selalu memandang sama ya. Selanjutnya di situ semua orang melihat hal yang sama. Untuk teori kontrolnya, setiap orang memiliki gambaran yang berbeda. Nah, selanjutnya di situ kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Nah, itu stimulus respon. Sementara dalam teori kontrol, kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Ya, jadi memang pandangan semua orang itu berbeda-beda. Nah, dalam stimulus respon, perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Tetapi dalam teori kontrol, semua perilaku memiliki tujuan. Dalam stimulus respon, orang lain bisa mengontrol saya. Nah, sementara dalam teori kontrol, hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Selanjutnya, saya bisa mengontrol orang lain. Nah, dalam teori kontrol, Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Nah, selanjutnya di situ pemaksaan ada pada saat rujukan gagal. Sementara di teori kontrol, kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Nah, untuk stimulus respon yang terakhir, model berpikir menang atau kalah. Nah, sementara di teori kontrol, model berpikir menang-menang. Nah, jadi mengubah paradigma yang stimulus respon kita ubah ke dalam pendekatan teori kontrol. Pada intinya bahwa pandangan semua orang itu atau pandangan orang lain memiliki berbeda ya. Selama ini kadang kita selalu menyamakan, oh bahwa menurut kita ini orang lain juga harus sama. Ternyata salah ya Bapak Ibu. Baik, selanjutnya, nah, disiplin positif. Nah, ini tadi bagian dari konsep budaya positif ya. Disiplin berasal dari kata disiplin, yang artinya belajar. Disiplin mengacu pada disiplin diri yang memiliki tanggung jawab terhadap apa yang dilakukannya berdasarkan nilai-nilai yang diyakini. Selanjutnya di situ ada disiplin positif, merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan serta kesadaran serta memberdayakan peserta didik tanpa imbalan, penghargaan atau reward atau ancaman atau hukuman. Jadi dari dalam dirinya sendiri, disiplin positifnya itu muncul dari dalam dirinya sendiri, bukan karena dapat imbalan atau dapat reward baru misalnya ya peserta didik melakukan itu, atau karena takut dihukum misalnya, tidak. Tetapi disiplin positif ini adalah cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan katanya, serta kesadaran serta memberdayakan peserta didik tanpa imbalan apapun ya. Nah, sebagai pendidik, tujuan kita adalah
menciptakan peserta didik yang memiliki disiplin diri sehingga mereka berperilaku mengacu kepada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik dalam perubahan perilaku ke arah yang lebih baik. Nah, motivasi intrinsik ini motivasi yang dari dalam dirinya sendiri, tidak terpengaruh oleh apapun dari luar, gitu ya. Baik, sampai di sini Bapak Ibu masih menyimak? Masih ya, tetap semangat ya. Ya. Luar biasa, iya. Selanjutnya ini memang kalau mendengarkan saja pasti jenuh ya. Ya, selanjutnya nilai-nilai kebajikan, nilai yang disepakati katanya lepas dari suku bangsa, agama, bahasa maupun latar belakangnya. Nah, di sini ada contoh nilai kebajikan institusi atau organisasi. Nah, seperti yang sedang populer sekarang di kurikulum Merdeka, yaitu profil pelajar Pancasila. Ini nilai kebajikannya. Ini contoh ya Bapak Ibu Guru. Di sini beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong, mandiri, kreatif, dan bernalar kritis. Ini adalah nilai kebajikan institusi atau organisasi di mana profil pelajar Pancasila. Selanjutnya ada nilai kebajikan yang biasa kita kenal dengan life skill ya, atau keterampilan hidup. Dapat dipercaya, lurus hati, pendengar yang aktif, tidak merendahkan orang lain, dan memberikan yang terbaik dari diri. Nah, ada contoh di sini Ibo Primary Years Program atau disingkat FYP. Di sini nilai kebajikannya toleransi, rasa hormat, integritas, mandiri, menghargai, antusias, empati, keingintahuan, kreativitas, kerjasama, percaya diri, dan komitmen. Nah, itu disebut dengan nilai-nilai kebajikan ya. Baik, selanjutnya. Nah, kebutuhan dasar manusia. Ternyata setiap manusia memiliki kebutuhan dasar dan itu memang menjadi kebutuhan dasar kita ya. Kebutuhan dasar manusia adalah segala sesuatu yang kita lakukan untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Seluruh tindakan yang kita lakukan memiliki tujuan tertentu dan semua usaha terbaik yang kita lakukan adalah dalam rangka agar kebutuhan dasar kita terpenuhi dengan baik. Nah, itu adalah kebutuhan dasar manusia ya. Jadi semua yang kita lakukan memiliki tujuan tertentu, dilakukan dengan terbaik mungkin dan juga agar kebutuhan kita terpenuhi. Baiklah Bapak Ibu. Terima kasih. Ya. Nah, kemudian Bapak. Nah, 5 kebutuhan dasar manusia. Yang pertama bertahan hidup ya. Bertahan hidup, yang kedua kasih sayang, yang ketiga penguasaan, yang keempat kebebasan, yang kelima kesenangan. Ini adalah 5 kebutuhan dasar manusia. Jadi saat kita nanti berhadapan dengan peserta didik, kita juga harus ingat bahwa peserta didik kita juga memiliki 5 kebutuhan dasar mereka ya. Bertahan hidup di sini makanan, pakaian, tempat tinggal, keamanan dan kesehatan. Itu adalah kebutuhan dasar manusia, yaitu bertahan hidup. Yang kedua kasih sayang. Kita semuanya membutuhkan kasih sayang ya. Rasa diterima, dipedulikan, berbagi, kerjasama. Di situ dipedulikan menjadi bagian dalam kelompok, itu juga adalah kebutuhan dasar kita. Selanjutnya penguasaan. Di mana penguasaan itu diantaranya harga diri, keinginan untuk dianggap, memimpin, berprestasi, diakui dan didengar. Itu bagian dari kebutuhan kita. Baik, selanjutnya kebebasan. Kebebasan di sini mandiri, memiliki pilihan. Kita kadang harus memiliki pilihan juga ya, karena itu bagian dari kebutuhan kita. Mencoba hal baru, mampu mengendalikan arah dirinya. Dan yang terakhir kesenangan, bermain, humor, antusiasme, tertawa, dan mungkin hobi ya. Ini adalah bagian dari kebutuhan dasar manusia. Ini ada 5 ya. Selanjutnya
Nah, selanjutnya di situ ada motivasi perilaku manusia. Konsep motivasi perilaku manusia untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Yang kalau di sampingnya di situ untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Nah, dua ini termasuk ke dalam motivasi ekstrinsik atau motivasi dari luar. Sementara kalau motivasi intrinsiknya yaitu untuk menghindari ketidaknyamanan, ya. Baik, ya. Nah, di sini ada 3 yang disebut dengan hukuman, konsekuensi atau restitusi. Nah, saat kita menghadapi peserta didik, apa yang sudah kita lakukan? Apakah kita sebagai guru sering menghukum atau memberikan konsekuensi atau memberikan restitusi? Nah, kalau hukuman ciri-cirinya di sini tidak terencana atau tiba-tiba. Murid tidak tahu apa-apa atau tidak tahu apa yang akan terjadi, tidak dilibatkan. Bersifat satu arah berupa hukuman fisik atau psikis. Sementara kalau konsekuensi terencana, disepakati sesuai peraturan, murid tetap dibuat tidak nyaman, sikap guru selalu memonitor murid. Nah, sementara restitusi ini sedang ngetren juga restitusi. Jadi saat menghadapi anak kita harus menggunakan segitiga restitusi, ya. Nanti ada konsep terakhirnya di sini. Proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan, proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi sendiri. Baik, nah, ada 5 posisi kontrol guru. Baik, Bapak Ibu guru, saya mau bertanya dulu nih. Selama ini Bapak Ibu guru sebagai apa? Penghukum, pembuat merasa bersalah, teman, pemantau atau manajer? Selama ini Memberi kasih sayang. memberi kasih sayang tidak ada. Baik, sebagai apa Bapak Ibu selama ini posisinya? Buat masalah. Pembuat merasa bersalah, betul sekali, ya. Mungkin ada yang sebagai penghukum, pembuat rasa bersalah, ada yang posisinya sebagai teman, sebagai pemantau, dan juga manajer. Iya. Di sini ada 5 posisi kontrol guru, dan yang seharusnya yang kita lakukan itu harusnya sebagai apa, ya? Nanti ada penjelasannya. Baik, next. Nah, di sini contoh penerapan 5 posisi kontrol. Ini contohnya Bapak Ibu kasus. Saya memasukkan kasus siswa tidak memakai atribut lengkap saat pelaksanaan upacara bendera. Nah, kalau posisi kontrol kita sebagai penghukum, maka kita menyuruh peserta didik hormat pada bendera selama 1 jam. Berarti itu kita sebagai penghukum. Pembuat rasa bersalah. Sudah berapa kali ibu atau bapak harus memberitahu kamu sudah mengecewakan ibu dan bapak, sehingga anak merasa dibuat bersalah oleh kita, ya. Selanjutnya sebagai teman, ayo dong ikuti aturan sekolah, tolong bantu ibu atau bapak, ya, sekali ini aja, ya sudah tidak apa-apa, lain kali jangan sampai berbuat seperti ini lagi. Nah, itu kadang kita juga seperti itu, ya, ke anak. Posisi kontrol kita sebagai teman. Nah, sebagai pemantau, kamu sudah melanggar aturan sekolah. Ya. Baik, sekarang kita lihat sebagai manajer. Sudah berapa kali ibu bapak harus memberitahu kamu sudah mengecewakan ibu dan bapak. Ya, selanjutnya. Nah, posisi kontrol seperti apakah aku? Di sini, ya, ada sebuah pertanyaan. Saat kita bilang ke anak, saya kecewa sekali dengan kamu. Nah, kira-kira posisi kontrol seperti apakah aku? Baik, siapa yang bisa menjawab, Bapak Ibu? Di situ saat kita mengatakan saya kecewa sekali dengan kamu. Baik, terima kasih Bu Ana. Apa Bu Ana? Jawabannya pembuat rasa bersalah. Iya, kasih betul. Permen. Sekali, ya. Jadi pembuat merasa bersalah. Jadi anak itu merasa bersalah, ya, sama kita dibuat. Jadi memang posisi kontrol kita juga harus hati-hati, ya. Selanjutnya, posisi kontrol seperti apakah aku?
saat kita berbicara kepada anak, kamu tidak pernah benar melakukannya. Mantap. Pemantau, ya. Iya, sebagai pemantau. Selanjutnya, Wah, kasih tepuk tangan. posisi kontrol seperti apakah aku? Nah, di sini apa rencanamu untuk menyelesaikan masalah ini? Manajer, ya. Jadi memberikan arahan sekaligus juga menyuruh anak untuk menyelesaikan, gitu ya. Baik, selanjutnya, ayolah lakukan demi bapak atau ibu, ya. Teman, ya. Posisi sebagai teman, ya. Ini adalah contoh, ya, Bapak Ibu guru, sebagai posisi kontrol apa kita. Di sini kamu tidak pernah mendapat nilai jika tidak mengerjakan tugas. Kira-kira apa? Penghukum, ya ini. Jadi anak dibuat stres. Selanjutnya, nah ada dalam konsep budaya positif yaitu keyakinan kelas. Mungkin Bapak Ibu guru pertama mendengar, ya, yang disebut dengan keyakinan kelas. Begitupun saya saat mempelajari modul 1.4. Saya sangat tertantang, apa sih keyakinan kelas? Selama ini kan selalu mendengar dengan peraturan kelas atau tata tertib. Nah, ternyata keyakinan kelas itu berbeda dengan peraturan sekolah atau tata tertib. Karena keyakinan kelas itu bersifat kesepakatan yang disepakati oleh seluruh warga yang ada di kelas tersebut, gitu ya. Baik, pembentukan keyakinan kelas. Nah, ini ciri-cirinya: bersifat abstrak, berupa pernyataan universal, dibuat dalam pernyataan positif. Jadi tidak menggunakan kata dilarang, tidak boleh. Nah, jadi kalau peraturan itu kan dilarang membuang sampah sembarangan. Tapi kalau keyakinan kelas tidak menggunakan kata-kata seperti itu, melainkan katanya itu kesepakatan dan keyakinan, ya. Jadi menggunakan pernyataan yang positif. Sedikit saja agar mudah diingat oleh anak-anaknya, oleh peserta didik, sesuai dengan kondisi kelas dan sekolah sehingga mudah diterapkan. Jadi disesuaikan dengan kondisi sekolah. Semua warga sekolah atau kelas dilibatkan saat membuat keyakinan kelas. Nah, ini ternyata pembentukan keyakinan kelas ini bagian dari konsep budaya positif. Saya ambil contoh itu. Nah, itu keyakinan kelas yang dibuat, ya, tadi di kelas 9B kalau nggak salah, ya. Jadi anak-anak nanti disuruh mencatat, misalnya tidak boleh mencontek. Karena tidak boleh menggunakan kata tidak boleh, maka akhirnya anak menulis jujur, gitu ya, jujur. Nah, itu jujur menjadi kesepakatan kelas, keyakinan kelas. Terus dilarang membuang sampah sembarangan. Akhirnya mereka menggunakan menjaga lingkungan kelas tetap bersih. Terus menjalankan piket sesuai jadwal, dan itu sudah disepakati. Karena disepakati oleh anak kelas 9B, ditanda tangan juga, maka mereka siap, katanya, jika melanggar, gitu, siap untuk melakukan konsekuensinya. Baik, selanjutnya, ya. Nah, pembentukan keyakinan kelas itu harus kita terapkan kepada peserta didik kita agar terjadi budaya positif. Baik, selanjutnya segitiga restitusi. Nah, ini segitiga restitusi itu diantaranya: satu, menstabilkan identitas; yang kedua, validasi tindakan yang salah; yang ketiga, menanyakan keyakinan. Segitiga restitusi itu adalah suatu proses dialog yang dijalankan oleh guru agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Ini saat kita menyelesaikan masalah dengan peserta didik kita. Contohnya, peserta didik kita ada yang melakukan kesalahan, maka kita panggil dengan cara berdialog antara guru dan peserta didik agar menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Adapun tahapannya itu ada 3. Kenapa disebut segitiga restitusi? Ada 3 tahapan. Tahapan 1, menstabilkan identitas; tahapan kedua, menanyakan keyakinan; yang tahapan ketiga, validasi tindakan yang salah. Selanjutnya, nah, menstabilkan identitas adalah suatu proses dialog yang dijalankan oleh guru agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Nah, ini kata-katanya, ya, biasanya berbuat salah itu wajar,
Tidak ada manusia yang sempurna. Ibu atau bapak juga pernah melakukan hal itu. Ibu bapak juga tidak mau mencari siapa yang salah, tapi ibu bapak juga ingin mencari solusi dari permasalahan ini. Kamu berhak merasa begitu. Jadi ini disebut dengan menanyakan keyakinan, ya. Baik, selanjutnya ada validasi, ya, next. Ya, Pak Ibu di sini saya mau memberikan pertanyaan. Budaya positif itu sebenarnya adalah kebiasaan atau pembiasaan-pembiasaan yang baik yang biasa kita lakukan di sekolah ataupun di kelas yang sudah menjadi suatu karakter sehingga menjadikan suatu budaya yang positif atau budaya yang baik di sekolah tersebut, ya. Tujuannya apa? Tujuan dari membentuk budaya positif di sekolah itu tidak lain adalah mewujudkan peserta didik yang tadi profil pelajar Pancasila. Selain itu juga mewujudkan peserta didik yang bertanggung jawab, ya, dan mereka bisa mengembangkan bakat dan minatnya sesuai dengan apa yang sudah mereka miliki. Jadi kita hanya wajib mengarahkan saja, menuntunnya. Adapun budaya positif itu tidak akan terbentuk dengan baik tanpa kerjasama yang baik dari semua pihak sekolah atau disebut dengan stakeholder sekolah, ya, di mana ada bapak kepala sekolah, komite, ibu bapak dewan guru beserta staf TU, penjaga dan juga peserta didik, ya. Jadi contoh penerapan segitiga restitusi Bapak Ibu yang sudah saya praktekkan bersama kelas 8A, ya. Nah, menstabilkan identitas. Jadi kasusnya adalah Novi melempar pulpen Adit karena dia tidak suka pekerjaan rumahnya dicontek oleh adiknya. Ini tahapan validasi tindakan yang salah. Jadi dalam kasus ini Novi ini sudah melanggar keyakinan kelas, saling menghormati dan menghargai. Ini adalah contoh penerapan segitiga restitusi, ya Bapak Ibu. Tadi bagian dari konsep dari budaya positif kita. Baik, tidak. Baik Bapak Ibu, mungkin ada pertanyaan atau masih bingung, ya, apa sih budaya positif ini? Nah, kita tadi dalam budaya positif itu kita memiliki 8 konsep, ya, 8 konsep, di mana konsep tersebut harus kita terapkan, harus kita laksanakan secara bersama-sama. Terutama itu dalam teori kontrol Bapak Ibu yang memang saya juga sebenarnya sedikit
merasa bersalah ya, karena selama ini kadang menjadi guru hanya sebagai penghukum, pemantau, dan pembuat rasa bersalah terhadap anak. Itu sering dilakukan. Ternyata itu tidak boleh ya. Jadi semua guru sebenarnya harus posisi kontrolnya itu sebagai manajer ya. Jadi memberikan keleluasan kepada anak untuk menyelesaikan masalahnya di situ. Nah, kenapa di sekolah itu harus ada budaya positif? Ada yang tahu Bapak Ibu? Silahkan. Yang mungkin. Saya masih semangat kan? Semangat ya. Ya. Kenapa sih di sekolah tersebut harus ada budaya positif? Memberikan efek yang baik terhadap anak. Iya, silakan. Iya. Memberi sifat positif terhadap anak dan anak tidak merasa dia itu dipojokkan ataupun dia merasa dihukum oleh orang lain, tapi harusnya dia supaya merasa dia itu salah dari dia sendiri, bukan dari orang lain. Kalau tadi budaya positif itu kan supaya kita berperilaku baik atau pandang kepada orang lain itu hal-hal yang positif, jangan sampai penanggapan kepada orang lain itu negatif. Jadi kita harus menilai dari diri kita sendiri, jangan menilai orang lain. Iya, bagus sekali. Terima kasih kepada Pak Muti ya, yang sudah memberikan jawabannya yang sangat luar biasa ya. Ya, memang budaya positif itu memang harus diterapkan di sekolah dengan tujuannya itu tadi, mewujudkan peserta didik dengan profil pelajar Pancasila, itu yang pertama. Selain itu juga agar mereka menjadi peserta didik yang nantinya tumbuh kembang dengan baik sesuai bakat dan minatnya dan dapat mencapai kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai peserta didik maupun sebagai anggota masyarakat. Itu sebenarnya tujuannya, dan tujuannya tidak terlepas dari filosofi Ki Hajar Dewantara atau pemikiran Ki Hajar Dewantara, di mana peserta didik itu sebenarnya yang tadinya kita itu sebagai guru menggunakan metode teacher center atau berpusat pada guru ya, dengan beranggapan bahwa murid itu adalah kertas putih, kertas kosong putih yang bisa kita tulis semau kita. Ternyata salah ya. Ternyata murid itu sudah memiliki bakatnya tersendiri, minatnya tersendiri. Kita sebagai guru hanya wajib menuntun dan mengarahkan. Nah, diibaratkan juga oleh Ki Hajar Dewantara bahwa guru itu sebagai petani atau tukang kebun. Maksudnya kita itu merawat tanaman kita, memilihkan tanah yang bagus, di situ memupuknya sehingga tanaman itu tumbuh subur, menghasilkan buah yang bagus, yang baik, serta agar tidak terkena oleh hama-hama yang lain gitu ya. Jadi di sini penutup ya, dalam penerapan program disiplin positif hendaknya guru memiliki standar kepribadian, profesional, dan sosial yang baik, di mana guru mampu merefleksi dirinya dalam posisi kontrol saat ini, sebagaimana berjalan dirinya sebagai among, maksudnya bagaimana dirinya sebagai among atau manajer yang menuntun murid-muridnya menjadi insan yang mandiri, merdeka, dan bertanggung jawab. Nah, ini adalah standar nasional pendidikan ya, atau disebut dengan SMP. Itu ya. Jadi pada intinya penerapan disiplin positif ini akan menjadikan suatu budaya atau karakter ya, kebiasaan. Pada intinya kita semua sebagai ibu bapak guru harus bekerja sama dengan baik, melakukan pembiasaan-pembiasaan baik di sekolah sehingga bisa diterapkan oleh peserta didik kita, baik peserta didik kita melakukan pembiasaan yang baik di sekolah maupun di rumah ya. Jadi terciptalah nanti budaya positif. Baik Bapak Ibu guru, mungkin ada pertanyaan lagi, silahkan. Mungkin ada yang masih kurang paham ya untuk budaya positif, ya silahkan Pak Dede Rahmat. Terima kasih.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada semangat semua nih ya. Alhamdulillah. Saya ingin bertanya tentang budaya positif ini. Untuk menerapkan di SMP kita ini, SMP Negeri 3 Satu Panimping, menurut Ibu kegiatan apa saja sih yang memang bisa masuk ke dalam destinasi budaya positif ini? Itu saja. Iya, terima kasih kepada Pak Dede Rahmat ya, kasih applause dulu untuk pertanyaan yang luar biasa. Nah, penerapan untuk budaya positif di sekolah kita itu kegiatannya yang paling bagus, yang menunjang itu apa ya? Sebenarnya itu nanti dikembalikan lagi kepada semua warga sekolah. Kalau saya hanya menjawab sendiri harus ini, itu juga nanti posisi kontrol lagi yang salah ya. Jadi itu nanti di mana ada kebijakan dari Bapak Kepala Sekolah, nanti mungkin untuk yang pertama itu yang kita harus membiasakan mungkin dengan peserta didik itu adalah datang tepat waktu ya. Itu mungkin adalah pembiasaan yang baik dari hal terkecil dulu ya Bapak Ibu guru. Datang tepat waktu, baik kita mungkin ibu bapak gurunya maupun peserta didiknya ya. Yang kedua mungkin selain datang tepat waktu, menjaga lingkungan sekolah, menjaga kebersihan lingkungan sekolah, itu juga adalah budaya positif. Saling menghormati dan menghargai, baik antar guru maupun antar siswa, itu adalah budaya positif. Setidaknya kita bisa mengenal, sudah mengenal 5S ya, di mana ada senyum, sapa ya, santun, sopan dan salam ya, itu 5S. Terus mungkin kegiatannya sebenarnya banyak sekali ya Pak. Selain datang tepat waktu, menerapkan 5S, saling menghormati dan menghargai, menjaga lingkungan sekolah, masih banyak lagi. Mungkin ada tambahan dari Bapak Ibu guru yang lain untuk kegiatan budaya positifnya. Silakan Pak Yayan, Bu Lia, Bu Ita. Oh iya, dari kepala sekolah. Apa Pak kiranya? Sebetulnya budaya positif di sekolah kita banyak Pak, tinggal bagaimana mengembangkan, memupuk ya, sehingga nanti hasilnya jadi suatu kebiasaan. Salah satunya misalkan anak kita tiap ketemu udah assalamualaikum, salaman, udah positif. Yang kedua, misalkan di situ ada ketetapan pada Tuhan Yang Maha Esa. Gampang aja, tiap hari Jumat kita adakan pengajian. Anaknya sudah atau tidak? Ya, nah, tinggal bagaimana kita membinanya, kita memupuknya. Yang berikutnya, kita tiap hari ada rekan kita, anak-anak kita yang sholat dulu. Tapi yang jadi masalah pada ibu, bagaimana kita memupuk sholat dulu itu. Katakanlah kalau kita di musola, kita sholat sunat aja, orang ngaji harus berhenti. Nah, tapi tadi Pak Di sama Pak Dira sholat dulu, anak-anak kita ngobrol di luar, ada sholat dulu lari-lari. Ya. Misalkan yang berikutnya, gampang lah Pak Di, mau misalkan tiap kegiatan kita awali dengan basmalah, diawali dengan berdoa. Ya, kan kegiatan positif. Kalau Pak Di masuk, entah ya mudah-mudahan termasuk kegiatan positif. Pak Di mau berdoa, tidak berdoa mulai minimal doanya mau belajar gimana? Robi, Zibni, Hilma, Baryukni, Fahma, nah gitu. Ya Allah, berikanlah saya kemudahan dan pemahaman, berikanlah saya ilmu dan untuk mudah untuk memahami. Itu kalau sedikit kita laksanakan, insya Allah itu jadi budaya positif dan insya Allah bisa kita jual ke masyarakat. Terus Pak Di tadi udah mulai jam 8 tutup pintu, ternyata Pak Di datang lewat jam 8 sehingga lewat rumahnya Pak Ahmad.
Iya, pakai motornya banyak Pak Rahmat. Alhamdulillah nggak apa-apa, tadi banyak senang. Gitu. Anjir dan tahu perlu. Sekarang pun kan bagus gitu. Nah, yang jadi masalah gini dari budaya tadi yang disampaikan Budian. Bagaimana ilmu itu jadi suatu kebutuhan. Kalau itu jadi suatu kebutuhan sama seperti kita makan, insya Allah akan bersemangat. Tanpa ada guru pun akan belajar. Nah, yang jadi persoalan bagi kita sekarang adalah bagaimana ilmu itu jadi suatu kebutuhan. Tadi ambil contoh, kita sekolah dari SMP sampai SMA sampai perguruan ada pelajaran bahasa Inggris. Tapi apakah saat ini Pak Marco bisa bahasa Inggris? Gak bisa, teruskan kejuruan gak bisa. Masalahnya apa? Bukan suatu kebutuhan. Saya gak belajar bahasa Inggris, saya juga dikasih gaji ya. Karena Pak orientasinya ke gaji. Lain dengan tukang beca di Jogja, semua hampir bisa bahasa Inggris. Karena apa? Kalau saya dapat bahasa Inggris, bisa bahasa Inggris walaupun sederhana, walaupun proses perkataannya, ucapannya salah. Nah, mereka dapat nilai lebih. Nah, yang diharapkan dari guru penggerak itu bagaimana ilmu pengetahuan itu jadi kebutuhan. Itu. Makanya di situ tidak perlu ada hukuman, tidak perlu ada aturan, tidak perlu ada reward, tidak perlu ada punishment kan? Karena ilmu menjadi satu kebutuhan. Itu problem kita bersama dari zaman prasejarah sampai sekarang, dari berbagai macam kurikulum, dari kurikulum 75 CBSA, kemudian ada lagi kurikulum 2006 yang kita sebut KTSP, kemudian dibuktikan, semuanya dianggap sistem pembelajaran kita tidak berhasil, sehingga pada waktu ada perubahan kurikulum, ada negara yang lebih berhasil, kita mengadopsi kurikulum negara tersebut. Ya, itu. Ya, jadi ada cuma berharap mudah-mudahan ini inspirasi buat kita bersama. Yang kedua, tolong kita belajar pada ibu, karena di situ banyak kata-kata yang baru ya. Ada restitusi. Saya tanyakan Pak Anjay, tahunya prostitusi mana? Restitusi nggak tahu. Pak restitusi mau tahunya itu hukum tumbukan dalam pegas, itu restitusi. Iya, kalau misalkan karet ditarik dapat kembali lagi, itu adalah hukumnya restitusi fisika. Hampir mirip ya. Sekarang muncul lagi restitusi, itu ada lagi yang lebih sana prostitusi dan lain sebagainya. Ya, ini itu salah satu loh. Ya, itu aja. Makanya mau insya Allah kita mau udah banyak pada ibu, tinggal bagaimana kita mengembangkan, kita garap. Makanya Pak Kim bikin tim pengembang kurikulum, tujuan Pak ya tadi. Pendinginan. Di dalam bahasa hukum, restitusi itu adalah denda yang harus dibayar kalau seorang melanggar hukum. Itu restitusi juga. Misalkan saya nabok Pak Paru, kalau satu saya nggak terima, pokoknya Pak Mani itu tidak masuk dalam ranah hukum. Kalau nggak 10 juta misalkan, yang saya bayar ke Pak Paru sebagai ganti rugi, namanya restitusi dalam bahasa hukum. Itu aja biasanya. Baik, terima kasih kepada Bapak Kepala Sekolah ya, yang sudah memaparkannya sangat jelas sekali. Ya mungkin dari saya cukup sekian. Terima kasih kepada Bapak Ibu guru semua, kepada Bapak Kepala Sekolah, kepada Bapak Ibu guru semua yang sudah membersamai saya selama 60 menit. Dari saya mohon maaf bila ada kata-kata yang kurang berkenan, bila ada kata-kata yang salah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aku sebut Budian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana hari ini kabarnya anak-anak sehat? Sehat ya semuanya, alhamdulillah. Baik, pada hari ini kita akan membuat tentang keyakinan kelas. Keyakinan kelas 9D. Sekarang ibu tanya, ada yang sudah tahu apa itu yang dimaksud dengan keyakinan kelas?
Baik, selama ini kalian hanya mendengar tentang peraturan kelas. Nah, peraturan kelas itu berarti contohnya seperti apa? Seperti tata tertib sekolah. Misalnya, memakai sepatu hitam itu bagian dari peraturan sekolah. Nah, pada hari ini kita semua akan membuat tentang keyakinan kelas. Keyakinan kelas itu adalah yang kita sepakati bersama. Contohnya apa? Contohnya misalnya menjaga lingkungan sekolah. Jangan membuang sampah sembarangan. Hanya bedanya keyakinan dan peraturan kelas itu, kalau peraturan kelas seperti tata tertib, kalau keyakinan kelas cirinya apa? Menggunakan kalimat positif. Jadi tidak ada misalnya dilarang membuang sampah sembarangan. Tidak boleh menggunakan kata dilarang. Tidak boleh menggunakan, tidak boleh telat datang ke sekolah, tidak boleh menggunakan kata tidak. Jadi keyakinan kelas di sini adalah menggunakan kalimat positif, terus kalimatnya juga mudah dipahami. Karena keyakinan kelas itu adalah hasil kesepakatan dari kalian. Baik, contohnya seperti apa? Tidak boleh mencontek misalnya. Berarti harus seperti apa? Tidak boleh mencontek. Nah, pintar sekali Udin, jujur. Maka kalimat seperti itu, jujur ya, tidak boleh mencontek. Terus misalnya jangan membuang sampah sembarangan. Nah, itu bagaimana membuat keyakinan kelasnya? Buanglah sampah pada tempatnya. Atau yang lebih spesifik lagi apa? Menjaga kebersihan kelas atau menjalankan tiket sesuai jam. Kalimat seperti itu adalah kalimat keyakinan kelas. Jadi kalimatnya itu tidak menggunakan kalimat negatif, tetapi menggunakan kalimat positif, mudah dipahami, dan juga disepakati oleh semua warga kelas, ya, semuanya. Baik, sekarang Ibu akan berikan satu-satu, nanti kalian silakan ditulis menurut kalian apa nih kesepakatan kelas kita, kelas 9D. Kelas 9D ini akan membuat keyakinan kelas, tinggal ditulis apa, nanti kita tempel di sana. Setelah itu Ibu dan kalian juga kita akan seleksi kira-kira yang mana nanti yang akan kita ambil untuk dijadikan keyakinan kelas kita, kelas 9D. Baik, ada pertanyaan anak-anakku? Ada. Sudah paham dengan keyakinan kelas? Sudah ya. Nah, nanti yang akan kalian tulis ini akan kalian yakini, akan kalian laksanakan dengan sepenuh hati, ya, akan juga melaksanakannya dengan penuh tanggung jawab. Baik ya, Ibu bagikan satu-satu.
terima kasih. Sekarang kesepakatan kelasnya sudah ditandatangan. Dan ini keyakinan kelas yang sudah dibuat harus diyakini, dijalankan dengan tanggung jawab ya. Karena ini adalah hasil kesepakatan dari kita semua ya. Baik.